Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah, good morning, sabahul khair. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lita di kelas 1 Abu Bakar Ashidik. Apa kabarnya anak-anak Ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, ceria, Allahu Akbar, Nurul Fikri. Yes. Semoga tetap semangat ya di hari kelima pembelajaran kita di kelas ini. Solih-solihah, Ustazah mau tanya, semuanya sholat subuh lagi kan pagi ini? Alhamdulillah semuanya sholat subuh, berarti sudah terbiasa. Semoga ini jadi kebiasaan baik yang Allah berikan rahmat. Solih-solihah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan Ustazah membacakan syirah Nabi Adam alaihissalam. Nanti solih-solihah disimak ya apa yang akan Ustazah bacakan. Dan semoga dengan membacakan syirah tadi solih-solihah dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Baiklah, sebelum kita mendengarkan syirah yang akan Ustazah bacakan nanti, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya solih-solihah. Yuk, sikap duduk yang baik ya. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, hatinya dikhusyukkan. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa khusyuk. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi sirah yang akan Ustazah bacakan akan menjadi pembelajaran bagi soleh-solehah. Sebelumnya kita kembali ya memurajaah hafalan kita surah An-Naba ayat 1 sampai 4. Surah An-Naba ayat 1 sampai 4. Bismillah ya soleh-solehah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kita ulangi ya. Satu ayat itu diulang 3 kali seperti biasa. Abata. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Ayat kedua.
Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat keempat, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Semoga dengan dimurajaah hafalan kita makin menempel di otak dan hati kita. Jadikan bacaan sholat ya, agar mendapat rahmat. Nah, baiklah soleh-solehah, Ustazah di sini sudah memegang buku dari Syamil yang berjudul Generasi Pertama Umat Manusia. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris. Saya akan bacakan ya, soleh-solehah, simak dengan baik agar mendapat pelajaran. Bismillah. Nenek moyang umat manusia. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna. Bumi, bulan, dan bintang beredar sesuai ketentuannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan pula iblis dan malaikat. Iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ada seorang khalifah di bumi. Kepada iblis dan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, dialah Adam. Adam terbuat dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk sedemikian rupa. Setelah bentuknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepada Adam dan memberikannya akal serta pikiran. Adam memberitahukan nama benda yang ada atas perintah Allah. Malaikat pun kagum kepadanya. Atas kelebihan yang dimiliki Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis untuk menghormatinya dengan cara bersujud kepada Adam. Malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud sebagai tanda penghormatan, kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin yang juga tinggal di surga. Iblis merasa lebih mulia daripada Adam sehingga enggan bersujud. Iblis berkata, "Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah," kata iblis dengan sombongnya. "Maka keluarlah kamu dari surga ini. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap sampai hari pembalasan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman. Keadaan ini membuat iblis menjadi semakin marah terhadap Adam. Lalu, bagaimana kehidupan Adam selanjutnya? Manusia diciptakan dengan bentuk paling baik. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetap disimak ya, solih-solihah. Hidup di surga. Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang indah. Betapa bahagianya hidup Adam. Apapun yang diinginkannya pasti terkabul. Di surga Adam mendapatkan makanan enak, pakaian indah, istana megah dengan segala perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Adam juga mendapatkan kebun bunga indah, buah-buahan lezat, dan binatang-binatang jinak. Burung-burung berkicau merdu, sungai pun mengalirkan susu dan madu. Kenikmatan surga tiada tandingannya. Semua keindahan dan kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk Adam.
Namun setelah beberapa lama, Adam merasakan ada sesuatu yang kurang. Dia merasa kesepian. Hal itu membuat Adam menjadi murung. Hilanglah keceriaan dari wajah Adam. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui penyebab keadaan seperti itu pada Adam. Apakah yang membuatmu murung, wahai Adam? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kenikmatan surga ini masih kurang bagimu? Tidak, ya Allah. Tidak ada yang kurang dari kenikmatan surga ini. Hamba sangat bersyukur bisa mendapatkan semua ini, kata Adam. Lantas, mengapa dirimu masih murung saja? Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Adam kemudian menjelaskan penyebab kemurungannya. Dia menginginkan seorang teman. Di saat Adam tertidur pulas, Allah menciptakan teman hidup untuk Adam. Teman hidup itu adalah seorang perempuan. Dia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Adam. Dia adalah Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menjadi pendamping bagi Adam. Dendam iblis. Iblis menganggap Adam adalah penyebab diusirnya dia dari surga. Padahal iblis diusir dari surga karena kesombongannya. Melihat kebahagiaan Adam dan Hawa di surga membuat iblis semakin tidak senang. Dendamnya kepada Adam semakin membara. Aku akan menggoda anak cucu Adam untuk berbuat maksiat, kata iblis. Suatu hari, iblis menyusup ke dalam surga, lalu didekatinya Adam dan Hawa. Kasihan sekali nasibmu, wahai Adam, kata iblis memulai bujuk rayunya. Kamu salah, lihatlah kami amat bahagia. Surga telah menyediakan berbagai kenikmatan untuk kami, kata Adam. Tapi kamu belum memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Iblis membujuknya lagi. Apa maksudmu? Tanya Adam. Iblis senang Adam mulai terpancing. Iblis semakin bersemangat membujuk Adam. Kesenanganmu saat ini hanya sementara, karena kalian tidak abadi, kata iblis. Kalau ingin abadi, kalian harus makan buah keabadian yang ada di surga ini. Di mana buah keabadian itu? Adam mulai penasaran. Iblis segera menunjuk buah larangan. Adam ingat kalau dirinya tidak boleh mendekati buah itu. Kau hendak menipu kami, kata Adam. Pergilah kau, wahai pendurhaka, kami tidak akan mau kau sesatkan. Hari itu iblis gagal membujuk Adam. Namun di lain hari, iblis terus membujuk Adam dengan berbagai cara. Lama-kelamaan, Adam dan Hawa mulai terpengaruh dengan bujuk rayu iblis. Mereka mulai berani mendekati pohon larangan itu. Iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Wahai Adam dan Hawa, pohon itu adalah pohon keabadian. Jika kalian memakannya, kalian akan abadi di surga. Allah tidak ingin kalian memakan buah itu karena Allah takut kalian akan abadi seperti malaikat, kata iblis lagi. Akhirnya Adam dan Hawa memetik buah larangan itu. Mereka memakan buahnya. Mereka lupa dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu juga lenyaplah semua pakaian yang melekat pada tubuh Adam dan Hawa. Tiada terkira rasa malu Adam dan Hawa. Barulah mereka sadar iblis telah menipu mereka. Adam dan Hawa menggigil ketakutan. Iblis bersorak gembira. Dia berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang itu. Iblis tertawa gembira melihat kebingungan Adam dan Hawa. Cita-citanya untuk menyesatkan manusia mulai terlaksana. Bagaimana dengan nasib Nabi Adam yang telah melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Soleh-soleh mau tahu? Dilanjut ya. Hidup di bumi. Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ratap Adam dan Hawa tiada henti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam dan Hawa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun memaafkan kesalahan mereka. Namun, setiap pelanggaran tentu ada hukumannya. Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Turunlah kalian ke bumi. Bagi kamu ada tempat kediaman sementara di bumi.
Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Mereka diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi. Namun mereka tidak diturunkan di tempat yang sama. Adam diturunkan di tempat tertinggi di bumi. Sekarang tempat itu bernama India. Sementara itu Hawa diturunkan di tanah Arab. Suasana bumi begitu asing. Adam tidak menemukan Hawa di sisinya, begitupun Hawa tidak ada Adam di sisinya. Setelah sekian lama saling mencari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka berdua. Mereka bertemu di Jabal Rahmah, suatu daerah di padang Arafah. Syukurlah kita berjumpa lagi, kata Hawa. Ya istriku, Allah mempertemukan kita kembali dengan selamat, ucap Adam. Kini mereka menghadapi hidup yang baru. Adam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi dengan tawakal. Mereka membangun sebuah keluarga. Mereka memiliki banyak anak. Siapa saja anak-anak Adam dan Hawa? Mau tahu nggak ya? Mau ya? Saya lanjutkan ceritanya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mulai menjalani kehidupan baru di muka bumi. Nabi Adam alaihissalam telah menjadi khalifah di bumi. Tugas beliau begitu berat, namun Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Tidak lama kemudian Hawa mengandung. Dia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Mereka adalah Qabil dan Ikrimah. Lalu Hawa melahirkan anak kembar lagi, yaitu Habil dan Labuda. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan anak-anak yang banyak. Hampir semua anak-anak Nabi Adam alaihissalam terlahir kembar. Wah, di kelas kita juga ada anak kembar ya, ada Mas Danis dan Mas Danem. Nanti kita saling berkenalan ya jika bertemu. Ustazah ini menyimpang aja. Kita lanjut ya. Nabi Adam alaihissalam sangat menyayangi mereka. Semua Nabi Adam alaihissalam dan Hawa merawat anak-anak mereka dengan sangat baik. Mereka mengajari anak-anak mereka untuk saling menyayangi. Mereka pun mengajari anak-anak mereka untuk selalu beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Setiap waktu setelah selesai bekerja, Nabi Adam alaihissalam mengumpulkan anak-anak Nabi Adam. Nabi Adam menceritakan kejahatan iblis dan meminta anak-anaknya berhati-hati terhadap iblis. Sampai saat ini, iblis adalah musuh kita. Jadi jangan mau turutin apa yang disuruh iblis. Kalau iblis bisikin, Mas, Mbak, nanti aja sholatnya, kan masih lama. Jangan mau ya, kita harus bergerak, kita harus sholat. Mas, Mbak, makannya pakai tangan kiri aja, nanti biar berteman dengan aku. Nah, kalau kita berteman dengan iblis, berarti nanti tempat kita di neraka. Soleh-solehah mau nggak tempatnya di neraka berteman dengan iblis? Ustazah juga nggak mau. Jadi, soleh-solehah jangan turuti perintah iblis, tapi kita harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap soleh-solehah? Semuanya siap, hebat ya. Sudah lanjut sedikit lagi ya. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam rajin bekerja. Mereka ada yang menjadi petani, ada pula yang menjadi peternak kambing. Semua bekerja dengan giat. Nabi Adam alaihissalam sangat bahagia dengan kehadiran anak-anaknya. Tidak henti-hentinya beliau bersyukur. Kehidupan bahagia Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi tidak luput dari perhatian iblis. Iblis masih berusaha untuk selalu menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Apa saja usaha yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan Nabi Adam? Banyak sekali. Jadi setiap apapun yang dilakukan Nabi Adam akan selalu dicoba oleh iblis untuk menggodanya dan menyesatkannya. Tapi alhamdulillah Nabi Adam selalu mengingat Allah dan bertobat kepada Allah. Jadi dari pelajaran tersebut, soleh-solehah nanti bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah Nabi Adam. Mudah-mudahan soleh-solehah bisa mencontoh Nabi Adam dan keluarganya dalam berkehidupan sehari-hari. Selalu taat kepada Allah dan meminta ampun jika memiliki kesalahan. Misalnya berbuat dosa, maka kita segera beristighfar. Astaghfirullahalazim. Nah, mungkin sekian dulu sirah Nabi Adam alaihissalam tadi. Nanti pekan depan kita lanjut dengan Nabi Idris, itu anak dari Nabi Adam. Siap soleh-solehah? Sampai bertemu besok.
Alhamdulillah sudah kita selesaikan cerita tentang Nabi Adam dan keluarganya. Mudah-mudahan soleh-solehah tambah semangat ya dalam berkegiatan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa nanti soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa. Sampai berjumpa lagi insyaallah.